Minimal Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies melihat akan suara ada kami. semua. Iya, Memang sebagai ada kan perempuan. kursi politik, tapi yang perempuannya tuh yang nggak ada malahan. Padahal seharusnya kita sebagai seorang pemuda itu sudah punya lah cita-cita menjadi penerus ibu kita Kartini kan seperti itu. Ini Saya juga sempat mencari data daripada mahasiswa yang juga bekerja dan sebagainya, bagaimana mereka untuk tetap komitmen supaya bisa kuliah itu ternyata banyak sekali kendala-kendala dan akhirnya gitu ya. Nanti yang ibu yang belum dapat beasiswa itu Pak yang banyak dong beasiswa buat mahasiswa lebih dimulai khususnya aja Bu mahasiswa mendingan. yang swasta juga perlu diperhatikan seperti itu. Kayaknya saya nggak ada gunanya deh nyoblos deh. Kayaknya saya nggak ada gunanya ikut memilih deh. Kalau menurut Mas Razif, bagaimana pikiran-pikiran seperti itu gimana? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat mahasiswa. Gimana kabarnya? Hari ini saya senang banget. Kenapa kok senang banget? Karena ini hari pertama kita bikin konten untuk podcast KPI IA Itabah. Mudah-mudahan nanti konten yang kita bikin ini bisa menambah wawasan kita semua. Oke? Di studio udah hadir bersama saya, begitu ya. Ada Mas Razif, apa kabar? Alhamdulillah, baik Ibu. Oke. Mas Razif ini luar biasa loh. Dia aktivis kita, ya, seorang aktivis yang jadwalnya lebih padat daripada dosennya sendiri. Enggak juga. Jadi dosennya yang harus menyesuaikan jadwal. Enggak, bercanda aja gitu ya. Tapi Razif walaupun sibuk harus tetap mengutamakan kesehatan ya. Siap. Oke. Oh iya, hari ini kita ngobrol soal ini ini mau topiknya santai atau serius nih? Santai aja ya. Jadi ini kan kita udah mau masuk pada gawe yang besar. Apa tuh? Pesta demokrasi. Yes, betul banget. Pesta demokrasi. Sudah ada hak pilih kan? Sudah punya hak pilih kan? Alhamdulillah sudah. Saya pikir Razif masih usia 16 tahun. Kalau 16 tahun kan belum boleh ya untuk mencoblos gitu ya. Jadi udah ada 3 calon ya, 3 capres dan cawapres yang sudah mendaftarkan diri secara resmi. Nah, ini mahasiswa ini adalah target utama pemilih muda barangkali ya. Nah, kita hari ini ngobrolin soal gimana sih pandangan mahasiswa terkait capres dan cawapres yang 3 calon itu, gitu ya. Nah, 3 capres tersebut sebenarnya sih harusnya ada beberapa mahasiswa selain Mas Razif, tapi saya baru bisa mengundang Mas Razif. Nanti yang lain barangkali menyusul ya. Mas Razif nanti ini pendapatnya mewakili mahasiswa atau mewakili pribadi? Individu aja. Oke. Dan juga beberapa lah. Oke, jadi begini Mas Razif. Kalau menurut Mas Razif ini, saya sebelum bertanya lebih lanjut gitu ya, minatmu seberapa besar sih untuk pesta demokrasi di tahun ini? 80%. Berarti pasti nyoblos ya? Sudah pasti nyoblos dan kayaknya sudah ada pilihannya. Belum juga Bu, itu tergantung sesuai dengan gagasan daripada calon-calon tersebut. Seperti itu. Tapi barangkali sudah ada kandidat yang lebih daripada kandidat yang lain. Tidak usah disebutkan di sini deh, ya. Tidak usah disebutkan di sini. Bagaimana Razif kalau selaku mahasiswa gitu ya, merasa harus ikut serta dalam kegiatan pesta demokrasi? Karena begini, walaupun sudah jadi mahasiswa justru merasa kayaknya saya nggak ada gunanya deh nyoblos deh. Kayaknya saya nggak ada gunanya ikut memilih deh. Kalau menurut Mas Razif, bagaimana pikiran-pikiran seperti itu gimana? Menurut untuk itu ya, kalau pendapat seperti itu saya kurang sepakat itu. Karena kenapa? Kita sebagai mahasiswa tentunya mempunyai peran, yakni agen objek dan agen kontrol. Apalagi kalau kita bicara terkait pesta demokrasi, tentunya ini untuk kepentingan bangsa dan negara. Nah, oleh karena itu penting juga untuk seorang mahasiswa,
apalagi yang digadang-gadang katanya jadi calon pemimpin bangsa, secara otomatis untuk melihat daripada track record calon-calon kita juga harus melihat daripada latar belakang siapa calon-calon tersebut. Nah, terus kemudian apakah penting untuk mahasiswa? Tentunya juga penting. Kita bukan cuma menjadi agen of control dan agen sosialnya saja. Banyak sekali yang bisa kita perbuat. Misal kita ada gagasan juga, kita titipkan gagasan untuk membangun negara ini, dan kemudian kita bisa kok kita titipkan kepada calon-calon tersebut supaya gagasan ini dipakai untuk membangun bangsa ini lebih baik. Iya, justru kan gini ya, kalau menurut saya secara pribadi sih ya, kita kan punya punya kekuatan untuk mengubah gitu. Karena itu tadi Razi bilang bahwa mahasiswa itu agent of change. Nah, itu bisa dilakukan dengan salah satunya itu ikut mencoblos, ikut memilih. Karena kita udah percaya pada satu kandidat, maka kita sekaligus akan mempercayakan apa yang kita inginkan untuk bangsa ini kepada calon tersebut, bukan begitu Mas Razi? Kalau saya sih yang penting kita jangan pakai taklit buta untuk melihat kandidat tersebut. Kalau kita melihat satu sudah negatif, dua negatif, yang positif, secara otomatis pandangan kita terkait calon presiden tersebut, gagasan yang dibawa pun juga akan negatif. Nah, seperti yang saya ungkapkan di awal tadi, kita bisa melihat dari track recordnya terlebih dahulu, kemudian latar belakangnya seperti apa, itu perlu. Apalagi gagasan untuk membangun bangsa ini tidak dibuat main-main. Apalagi gagasan yang sudah nggak masuk akal itu juga perlu dipertanyakan seperti itu. Spill nggak? Apa sih gagasan yang nggak masuk akal? Terus bahaya yang gitu ya. Hey, apa kabar yang baru datang? Silakan masuk, nggak apa-apa terlambat. Ayo masuk. Ayo mas. Join. Ayo mas. Kita ngobrol santai aja. Ayo Bisri, ayo. Nggak apa-apa malu. Sama belajar di sini. Oke, kita kedatangan satu mahasiswa lagi gitu ya. Jadi biar makin ramai ya Mas Razif ya. For your information, yang hadir di sini adalah mahasiswa KPI keduanya. Ya, sebenarnya sih ada sih di depan, sebenarnya sih ada, cuma pada malu-malu aja gitu. Bayu mau gabung silakan. Anas juga mau gabung silakan. Ya. Hai Fitri, apa kabar? Baik Bu. Alhamdulillah. Tapi hari ini kayaknya lagi nggak begitu bagus nyambutnya ya. Kita doakan mudah-mudahan apa yang terjadi sama kamu hari ini mudah-mudahan diganti dengan lebih banyak sama Allah ya. Oke. Mbak Fitri, kita hari ini bicara soal sudut pandang mahasiswa terkait capres dan cawapres. Mbak Fitri udah ada hak pilih kan ya? Sudah ya? Sudah lah, bukan sudah 20 tahun kan? Sudah 20 tahun. Saya pikir sama seperti dia 16 tahun. Enggak bercanda. Gitu ya. Jadi gini, tadi saya tanyakan sama Mas Razif, barangkali Mbak Fitri ini ada pandangan yang berbeda dengan Razif gitu ya. Kalau menurut Fitri gitu ya, mahasiswa ini kan jadi target utama pemilih ya, memilih. Menurut Fitri, mahasiswa itu wajib nyoblos nggak sih? Kadang kan ada gini justru mahasiswa yang punya pikiran, nggak aku nyoblos, buat apa nyoblos? Nggak usah aja. Gimana kalau menurutmu pikiran-pikiran seperti ini? Kalau menurutku sih, ya harus nyoblos lah, bukan untuk seluruh masyarakat yang ada di Indonesia kan memiliki hak untuk memilih. Yes. Jadi minimal kita itu harus menggunakan hak pilih kita. Satu suara kita kan berpengaruh pada kemajuan pasti selanjutnya. Sudah tahu kan ya, ada 3 calon yang sudah mendaftar. Kira-kira siapa itu? Sudah ada pilihan? Gak usah di-spill ya. Belum ada yang serak sampai saat ini. Belum ada yang serak. Berarti kayaknya ya capres dan cawapres harus datang ke rumahnya Fitri supaya meyakinkan dia untuk memilih gitu ya. Barangkali nanti ketuk hati Fitri ya. Barangkali nanti ini upload ya, kedengeran sama capres cawapres itu bisa datang langsung ke kamu tadi Sendang ya. Nggih. Halo Bapak. Kepala desa. Bapak kepala desa. Ya. Oke. Kita lanjut kalau gitu. Kalau menurut Razif nih, calon-calon yang sudah mendaftar sudah sesuai nggak dengan kriteria yang dibutuhkan oleh bangsa ini? Berat pertanyaannya.
Gimana juga sih Bu, ini kan di antara kepentingan partai atau kepentingan rakyat yang seperti itu Bu. Nah mungkin kalau kita analisa dari sepenggal-sepenggal itu bisa, tapi kalau kita melihat apakah sudah sesuai yang diinginkan rakyat, pasti ya kepentingan partai juga atau kepentingan rakyat yang seperti itu Bu. Nah di situ kita bisa mengambil garis kesimpulan bahwasanya kita juga harus yakin bahwasanya calon daripada presiden dan juga wakil presiden ini adalah putra-putra terbaik bangsa yang saat ini mewakili untuk memimpin bangsa dan negara ini. Pasti. Dan putra-putra terbaik bangsa ya, putra yang terbaik yang dimiliki oleh bangsa ini. Kalau menurut Fitri ada tidak capres dan cawapres yang menurut Fitri, nah, ya kayaknya nggak masuk di dalam kriteria yang ditentukan oleh negara ini gitu. Saya nggak minta kamu spill ya, tapi hanya ada atau tidak gitu ya. Karena kalau dia spill bahaya gitu. Minimal ciri-ciri. Oh, jangan. Karena ketiganya punya ciri fisik yang sangat jelas gitu. Kalau menurut Fitri gimana? Kalau ada ya pasti ada lah Bu. Oh pasti ada. Tapi ya gimana ya? Ya gitu. Tapi nggak apa-apa. Jadi kan memang sebelum kita memilih kita harus cross check, kita harus kita harus tahu betul ya, minimal mengenal lah yang gitu penting ya. pro rakyat, pro mahasiswa. Betul. Penting itu karena kita lihat bahwasanya dengan kejadian-kejadian dulu ya, mulai dari kampus 98 dan sebagainya itu ini kan juga momentum bersejarah bagi kami Bu, dan tidak akan pernah kami lupakan. Minimal tidak mengintervensi daripada kekuatan-kekuatan mahasiswa, berpikir kritis dan sebagainya. Dan ada yang bagi kandidat tersebut yang kira-kira sesuai dengan yang kamu gitu ya. Tidak usah di-spill sekali lagi. Nanti ada yang ikutan omongan gitu ya. Fit, kok nggak ada ya Fit ya capres atau cawapres yang dari perempuan ya Fit ya? Ya mungkin mereka belum berani Bu. Oh gitu. Ya. Karena kan bahwa kita tahu kan kodrat seorang wanita kan biasanya kan di rumah, mungkin belum ada yang seberani sampai maju ke depan gitu loh. Belum ada Megawati. Iya. Saya juga nggak begitu tahu, itu menurut saya ya. Threshold untuk perempuan sendiri kan 30%. Betul. Tapi kan tidak ada yang menduduki kursi itu kan. Memang ada kan kursi politik, tapi yang perempuannya tuh yang nggak ada malahan. Padahal seharusnya kita sebagai seorang pemuda sudah punya lah cita-cita menjadi penerus ibu kita Kartini kan seperti itu. Ini mengenai capres dan cawapres ya. Kalau untuk menduduki kursi anggota dewan barangkali udah ada banyak. Yang saya tanyakan tadi kok nggak ada ya yang perempuan yang daftar di capres dan cawapres. Barangkali kalau menurut saya belum memenuhi kriteria yang harus ada pada capres dan cawapres. Barangkali bukan karena takut, kalau menurut saya mah ya perempuan nggak boleh takut kayak. Banyak juga kan pemimpin perempuan gitu ya. Iya banyak. Salah satunya juga daripada gubernur kita kan gitu. Ibu Khofifah dan Parawangsa. Barangkali nanti tapi belum jadi ini ya, jadi juru bicara untuk berita sementara cuma berisu gitu. Tapi dari beliau sendiri belum ada Bu, kalau saya melihat berita belum ada. Nah ini terakhir gitu ya, terakhir dari pertanyaan saya gini, buat Razif dan Fitri, dari pengalaman presiden-presiden sebelumnya gitu ya, ketika ada beberapa sekian persen suara dari mahasiswa, apakah itu kemudian berpengaruh terhadap eksistensi mahasiswa? Kalian mahasiswa nih ya, saya dengan sangat rela hati memberikan hak pilih saya terhadap kandidat tertentu. Tapi apakah kemudian mereka menjamin terhadap keberadaan eksistensi kita sebagai mahasiswa? Gitu. Ini kita bicara sejarah loh ya, ada nggak gitu? Yang menjamin bahwasanya eksistensi mahasiswa seperti itu. Padahal sebenarnya tuanku adalah rakyat. Nah, harusnya begitu prinsipnya kan gitu. Prinsipnya adalah tuanku adalah rakyat. Iya. Akan tetapi seringkali ketika kita turun jalan ya sebagai mahasiswa yang gitu, seperti kenaikan BBM kemarin, kita kan benar-benar merasakan saat itu. Apalagi
saya juga sempat mencari data daripada mahasiswa yang juga bekerja dan sebagainya, bagaimana mereka untuk tetap komitmen supaya bisa kuliah itu ternyata banyak sekali kendala-kendala, dan akhirnya banyak juga ketika BBM itu tidak diturunkan pemerintah, tidak sedikit yang mundurkan atau berhenti daripada kuliah, dan itu kan juga menjadi sejarah mahasiswa andil di situ Bu. Iya. Tapi kan tidak direspon daripada pemerintah. Nah ini yang kita butuhkan, seharusnya kita nggak selalu melulu demo, kasih ruang kita untuk diskusi, audiensi di tempat yang seharusnya disediakan oleh pemerintah. Kita cari solusi bersama-sama untuk hal ini, seharusnya kan gitu Bu. Makanya demo, karena kita nggak bisa karena kita nggak dikasih ruang. Betul, seperti Iya, itu. seperti itu. Nah, kalau kita disediakan ruang, ada audiensi, itu kan loh. Gak usah Iya, demo, nggak usah kita turun ke jalan gak gitu ya. perlu. Nah, mudah-mudahan nanti yang kita pilih bisa ya. Ya mudah-mudahan aja Bu. Minimal, paling minimal juga mantan daripada aktivis. Karena pasti tahu lah dilema daripada mahasiswa, daripada rakyat yang dulunya pernah dikawal seperti itu. Kayak gitu. Kalau menurut kita gimana? Kadang kan begini ya, ada beberapa program kerja yang ditawarkan oleh capres dan cawapres itu yang kaitannya dengan mahasiswa. Entah itu bantuan KIP, bantuan ini, bantuan itu yang tujuannya memang untuk mahasiswa. Dilalah. Ternyata, nah setelah jadi kayaknya tidak ada, pada saya sudah sangat dengan rela hati loh ya, dengan berharap bahwa program yang dia tawarkan itu benar, ternyata enggak, zong ya, kita di PHP, kita di prank. Nah kalau menurut Fitri gimana? Kalau masalah soal ini Bu, saya no comment. Saya tidak berani karena saya tahu sendiri yang mengkritik itu saya. Saya cari amannya aja. Oke. Jadi gini, mudah-mudahan siapapun nanti yang terpilih betul-betul bisa membawa kepentingan khususnya kepentingan mahasiswa gitu ya. Jadi program kerja yang mereka bikin, yang yang sengaja dibuat untuk kepentingan mahasiswa betul-betul nanti terlaksana gitu ya. Nanti yang belum dapat beasiswa itu Pak, yang banyak dong beasiswa buat mahasiswa. Lebih dimulai aja yang swasta juga perlu diperhatikan, seperti itu. Iya. Kalau bisa itu biaya pendidikan lebih murah lagi. Nah iya. Pak, dengarkan ya. Kalau boleh bertanya Bu, enakan mana beasiswa diperbanyak atau biaya kuliah dimurahkan? Kalau saya ya, kan tanya kan secara pribadi. Kalau saya dulu jadi mahasiswa ya, tentu saja saya senang banget dapat beasiswa. Tapi kalau sekarang ketika saya jadi dosen gitu ya, saya kasihan sih yang sana dapat beasiswa, nggak usah mikir. Yang sini, aduh, mikir banget. Ya, udah beberapa lama nggak bisa nunggak kayak gitu. Kalau saya sekarang kamu tanyain itu, kok saya lebih sukanya rata, lebih murah, harga atau biaya pendidikan murah, tapi merata gitu ya, daripada beasiswa dibanyakin tapi tetap aja ada beberapa orang yang nggak dapat. Padahal komitmen kita yang saya pikirkan, komitmen kita kan mencerdaskan kehidupan bangsa kan seperti itu. Bangsa berarti seluruh mestinya. Akan tetapi ya kita lihat mulai dari apalagi kalau TK itu luar biasa biayanya dulu. Apalagi sampai. Betul, saya emak-emak dari 3 anak nih ya. Pasti merasakan kan Bu ya. Betul, biaya TK aja loh ya, ngalah-ngalahi dah pokoknya. Tapi makanya Pak ya, saya berharap Pak ya ada program kerja. Ini sekalian curhat gitu ya. Nanti di-upload loh ya video ya, gitu ya. Biaya pendidikan harusnya lebih murah Pak daripada banyak-banyakin beasiswa. Murah tapi merata. Biar semuanya merasakan. Gitu. Oh iya. Ya, saya pikir cukup sampai sini dulu. Mudah-mudahan besok ketika kita bikin konten yang lebih kejam lagi, lebih panjang durasinya gitu ya. Nah, sekali lagi terima kasih Razif, terima kasih Fitri sudah hadir di sini. Terima kasih juga teman-teman yang ada di belakang sana ya. Mudah-mudahan nanti konten kita yang sederhana, yang dadakan ini dia dadakan loh ya, main tembak aja. Tapi mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan bermanfaat. Dan sekali lagi mudah-mudahan podcast kita hari ini dilihat sama yang punya kuasa, walaupun yang bikin
kampus kecil di daerah Pantura. Minimal Pak Prabowo, Pak Ganjar, Pak Anies melihat akan suara Sebutkan aja kami. semua. Gitu ya. Terima kasih teman-teman. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat. Amin. Biar kita besok-besok bisa bikin konten lagi ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam komunikasi. Oh iya, salam komunikasi. Sudah ya.